Hai, nama aku Matthew Christian Darmawan. Aku dari Business Creation, B25 selaku owner dari Nature Boost Juice Bar. Oke, aku langsung ke pertanyaan pertama aja nih ya, Kak. Kan banyak orang nih yang ngomong pengen bisnis, pengen buka usaha, tapi kan memang nyatanya mungkin nggak semua berhasil menjalaninya atau bahkan startnya aja belum tentu. Wow. Nah, apa momen paling real yang kakak bikin kakak akhirnya nekat nih buka kemitraan Nature Boost? Jujur aja, lebih karena peluangnya besar kah, modalnya masuk akal, atau karena emang lagi ngejar cuan sampingan aja nih? Oke, jadi aku ceritain dulu flashback. Aku dari jurusan Business Creation, emang dituntut untuk membangun sebuah bisnis. Nah, jadi aku cerita dari awal banget perkuliahan, di semester 1 itu aku tentu dalam membangun bisnis yang dibutuhin adalah pertama modal ya, karena modal itu nggak murah. Untuk membangun sebuah cafe itu membutuhkan modal yang mungkin disediakan ratusan gitu ya. Nah, namun di saat semester 1 aku join ke grup organisasi bernama Binus Business Consulting Group. Di situ aku mengumpulkan modal melalui lomba-lomba. Selama masa perkuliahan, aku sudah mengikuti lebih dari 10 lomba dan uangnya dikumpulkan untuk membangun kafe. Pertamaku di Rengas Dengklok. Nah, dari situ, aku awal deg-degan juga, tenang guys. Aku juga pas membangun bisnis, nggak yang berani hajar gitu, nggak. Awalnya deg-degan banget, pasti. Tapi mau nggak mau kita harus gas, karena apa? Kalau nggak lulus gitu loh. Nah, udahnya kita coba pada Agustus 2024, itu membangun kafe pertamanya di Rengas Dengklok. Nah, puji Tuhannya, untuk sales dan penjualnya sesuai target nih. Makanya kita semakin pede untuk mengembangkannya. Kita juga nggak nyangka, ini berkat dari Tuhan juga, dan akhirnya kita juga nggak langsung mutusin untuk membuka kemitraan. Kita pengen lihat nih, apakah ini hanya sekedar tren atau enggak. Dan ternyata setelah lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, itu salesnya tuh malah cenderung meningkat. Nah, akhirnya dari jurusan Business Creation menawarkan sebuah event bernama IFBC. Nah, di situ kita berani nih membuka untuk 3 mitra doang, nggak langsung banyak gitu, nggak seperti mungkin brand-brand lain yang membuka langsung ratusan mitra, enggak. Kita step by step tapi pasti gitu loh. Kita membuka 3 mitra pertama kita. Dan saat ini kita sudah ada di Depok, Karawang, dan juga Palmerah. Gitu sih. Oh, berarti memang ternyata membuka kemitraan ini nggak ngasal ya, Kak? Jadi nggak langsung dar-der-dor, tapi dibuka dulu satu, nanti baru bertahap-tahap lagi ke depannya ya, perlahan ya. Kalau gitu aku ke pertanyaan selanjutnya nih. Minuman sehat itu kan sebenarnya lagi naik ya, Betul. di kalangan Gen Z lah katakan. Tapi kan Gen Z juga super kritis nih soal rasa, harga, sama value-nya. Dari observasi kakak nih, karakter pelanggan Gen Z nih yang beli Nature Boost tuh gimana sih? Apa insight yang paling mungkin kaget yang kakak temukan di lapangan? Apakah mungkin seperti kritik kan bisa banyak ya? Betul. Dia juga memperhatikan kalori kah atau gimana, boleh diceritakan? Oke, jadi sesuai namanya Gen Z, aku juga Gen Z dan partner aku juga Gen Z. Dimana secara kita lihat dari bonus demografi, Gen Z itu nanti bakal jadi pelanggan terbanyak. Maka kita harus dalam membangun sebuah bisnis, kita harus merebut hati Gen Z terlebih dahulu nih, untuk biar bisnisnya tuh bisa jalan gitu loh. Nah, oke. Jadi, apa sih karakteristik Gen Z? Menurut aku ini cukup unik nih, karena seperti yang kita tahu, Gen Z itu sukanya tuh porsi kuli harga murah gitu ya. Aku juga sama, partner aku juga sama. Kami jadi pas semasa perkuliahan tinggal di Gading Serpong nih, dimana kita melihat nih, uang kami terbatas, tapi semua pilihan makanan tuh mahal, apalagi di jus buah ini. Kalau kalian bisa cari, jus buah itu sekarang rata-rata di range harganya, kalau yang mahal itu di harga 40 sampai 60 ribu. Itu mungkin mereka udah pakai yogurt, udah pakai apapun itu, buahnya juga udah premium. Tapi ada juga yang murah, ada pasti yang 10 ribuan. Tapi itu buahnya dikit banget. Nah, dari situ kita melihat adanya gap di antara yang mahal dan yang murah. Nah, tapi gimana caranya kita tuh bisa bikin harga yang murah, buahnya banyak, porsinya pas. Nah, itu yang menjadi jawaban dari solusi apa yang diinginkan oleh Gen Z melalui pembangunan usaha Nature Boost Juice Bar itu sendiri, gitu sih. Oke, menarik ya. Berarti kakak berhasil menemukan gap-nya itu ya. Betul. Selanjutnya nih kak, menunya kemitra kan biasanya udah pakem nih dari pusat. Jadi inovasi kamu bukan di resep aja, tapi di cara ngejalaninnya juga mungkin. Hal kecil apa yang kakak tweak di operasional, service, atau mungkin experience nih biar lebih relate ke Gen Z nih? Oke. Nah, untuk experience-nya, kita tuh Gen Z kan sekarang ini kan lagi masa-masa suka ngantor ya. Jadi kita tuh membuat suasana kafe yang nyaman lah, dimana kita hanya menjual jus saja. Jus kita
murni tanpa adanya campuran sirup, tanpa ada campuran apapun, jadi pure buah. Jadi sebenarnya hanya sekedar produk aja, cuman kita tuh membuat inovasi di mana kita membuat jus buah campur seperti brand sebelah ada, tapi dengan harga yang murah. Jadi jus buah campur tapi harganya murah, smoothies gitu ya. Nah, namun yang kita tweak dari seginya adalah segi suasananya. Jadi kita tuh menjual kafe suasana dengan Korean style, di mana Gen Z itu bisa hanya mengeluarkan uang dari 10.000 sampai 18.000 saja, itu sudah bisa menikmati suasana kafe, full wifi, full AC, dan juga ada outdoor-nya juga. Selain itu, kita juga membuat konsepnya tuh kekinian ya. Kan Gen Z sukanya sama Korea-Korea nih. Jadi kita tuh membuat jus yang Korea, padahal jus itu kan dari Korea ya, tapi kita membuat stylenya aja yang diinginkan oleh Gen Z lah gitu. Oke, style nih ya. Tadi aku juga udah lihat nih kan ke tokonya. Nature Boost nih kan brandingannya cute, colorful gitu. Cocok banget buat Gen Z. Tapi kadang realitanya ada kemitraan yang berhasil banget nih di sosmed. Ada yang engagementnya sepi juga. Strategi konten apa nih yang kakak pakai biar nggak cuman jualan jus, tapi jadi brandnya tuh kelihatan fun dan hidup gitu? Oke. Jadi di Nature Boost ini kita bagi strategi konten tuh menjadi 2 bagian. Yang pertama itu secara offline maupun secara online. Mungkin kalau misalnya ditanya mitranya mungkin ada yang sepi, ada yang rame, itu pasti. Gak mungkin di satu cabang itu rame terus, dan begitu juga sebaliknya, gak mungkin satu cabang itu sepi terus. Nah, cuman gimana caranya kita sampai saat ini, kita tuh udah punya 3 cabang dan semuanya stabil. Jadi nggak kadang rame, tapi juga nggak sampai sepi juga gitu loh. Nah, caranya mungkin kita maintain customer itu melalui produk yang pasti ya. Jadi produknya harus tetap konsisten, tapi secara konten juga kita, kalau kalian bisa lihat di Instagramnya Nature Boost, itu kita tuh semua full, maksudnya apa, punya konsepnya tuh, kita punya maskot, itu semua tuh satu seragam lah, seragam warnanya. Terus juga kita aktif memberitahu bahwa toko buka jam berapa, terus juga operasional hours-nya kapan, dan juga setiap kali ada konsumen yang punya review baik itu buruk ataupun enggak, itu kita share di situ semuanya. Jadi secara terang-terangan, dan juga mungkin melalui rating Gmaps, kalau mereka puas, mereka akan rating dari situ. Jadi kita sekarang ini masih secara organik banget gitu loh, perjalanan untuk marketing secara online. Namun untuk secara offline kita juga hadir melalui konsep bazar to bazar. Bisa dilihat juga di konten-konten Instagram kami. Kami juga kadang-kadang suka sharing keluh kesah mengikuti bazar apa aja gitu loh. Jadi kayak untuk kalau saya toko lagi ada kebanjiran, kita juga suka sharing. Itu biasa konten-konten yang bakal disukai sama Gen Z sih gitu. Halo everyone, perkenalkan nama saya Elizabeth Teresia. Saya dari Binus Business Creation, angkatan Binusian 25. Oke, aku langsung ke pertanyaannya nih Kak. Kompetitor minuman sehat tuh kan banyak banget ya. Some even cheaper, mungkin ada yang lebih trendy. Cara kamu bersaing tuh gimana? Lebih main di lokasi kah, service, gimmick promo, atau vibes outlet? Dan jujur, apa tantangan paling bikin keringetan sejauh ini? Oke. Mungkin tadi udah disebutin juga sama teman saya sebelumnya bahwa kita memang cari gap di antara supply yang ada di pasar saat ini. Misalnya kalau jus yang biasanya murah banget itu kan konsentrasi buahnya kurang kental gitu ya. Sementara kalau yang harganya cukup pricey biasanya udah ada campuran sirupnya atau ada campuran yogurtnya. Nah, kita lihat ada gap nih di pasar sehingga kita akan coba untuk masuk ke sini. Gimana caranya supaya jus kita pure buah-buahan, konsentrat buahnya tinggi tapi harganya juga masih terjangkau biar lebih enak juga buat Gen Z. Terus untuk outlet juga kita selalu usahakan supaya vibes-nya juga menyenangkan buat teman-teman kita yang Gen Z kalau mau nongkrong di sini, nongkrong atau bikin tugas kuliah. Terus tantangan terbesar, kalau tantangan terbesar sejauh ini mungkin karena kita cuma berdua, ada banyak juga keterbatasan dari segi tenaga. Terutama kan karena kita bangun bisnis yang baru, ada banyak banget hal yang harus kita perhatiin, mulai dari operasionalnya, supply-nya, terus gimana kita manage karyawan, marketing, keuangan, itu kadang banyak banget hal yang harus dikerjakan sekaligus, dan karena kita cuma berdua itu cukup memusingkan. Mungkin itu sih yang bikin keringetan banget. Oke, mungkin dari tantangan tadi, boleh dong kasih contoh cara kamu atau kalian menghadapinya itu gimana?
Oke, waktu itu salah satu momen terberatnya adalah ketika kita harus ngerjain laporan akhir untuk kuliah sekaligus jalanin bisnis ini supaya tetap running well. Salah satu cara yang kita lakukan adalah tentunya kita bagi tugas. Jadi saya biasanya ngerjain lebih banyak laporan, sementara untuk operasional akan dikerjakan sama partner saya. Intinya itu sih kalau menurut saya, komunikasi itu harus jalan dengan well, dan kita juga harus udah mulai ngerti ini cara kerja satu sama lain supaya kita bisa kerja dengan lebih baik bersama. Berarti komunikasi itu berarti salah satu kunci ya buat menjalankan usaha Betul juga ya. banget. Apalagi kalian partneran ya. Iya betul. Oke, next question nih Kak. Dari sisi mahasiswanya nih, ada nggak ilmu kuliah atau support dari BINUS yang benar-benar kepake? Misalnya mungkin skill marketing, digital campaign, finance, atau insight dosen yang bikin kakak mikir, oh ternyata ini ya gunanya kuliah. Oke, jujur kalau support dari BINUS banyak banget. Maka dari itu thank you so much Mrs. Creation. Kita benar-benar ngerasa terbantu banget dalam membangun bisnis ini, terutama karena banyak dari dosen kita sebenarnya praktisi juga. Jadi mereka sendiri punya dan pernah ngerasain bangun bisnis. Jadi waktu kita konsultasi ke mereka, minta bimbingan, minta mentoring, itu mereka benar-benar ngerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dan kemudian banyak banget support dalam bentuk acara-acara yang bisa kita ikuti, mulai dari bazar dalam BINUS, bazar kita bahkan dibawa keluar dari BINUS untuk expose bisnis kita. Bahkan jujur kemitraan kita pun ini salah satu acara yang dibantuin banget sama BINUS. Business Creation itu koneksinya luas banget, banyak banget, dan partnernya pun luar biasa berguna lah buat kelangsungan bisnis tuh. Makanya kita juga kenal beberapa dari stakeholder kunci kita saat ini itu pun dibantuin banget sama Business Creation. Jadi balik lagi, thank you banget jurusan Business Creation, you guys are the best. Oke, berarti memang banyak ya bantunya ya. Salah satunya ya tadi link ke stakeholder dan lain-lain ya. Betul. Pertanyaan terakhir nih, semua bisnis kemitraan punya timeline balik modal. Kamu sendiri punya target realistis apa buat Najur Busni ini? Lebih ingin scale up buka booth lain atau fokus memaksimalkan satu titik dulu sampai stabil? Oke, saya mungkin jawab yang pertama dulu nih ya soal target. Kalau kita di Nature Boost, kita nggak mau jual mimpi terlalu besar, kita harus tetap set yang realistis. Kita selalu targetin satu outlet itu balik modal sekitar 10 bulan, dan itu kita terapkan ke semua outlet kita. Kemudian jawaban untuk pertanyaan kedua tentang kita scale up-nya gimana sih? Mau buka cabang banyak-banyak kah atau gimana? Kalau kita sendiri, kita mau jalan paralel. Jadi at the same time kita mau buat beberapa cabang, tapi kita nggak bakal terus bikin cabang dan biarin yang sebelum-sebelumnya mati. Tapi kita akan usahakan supaya semua cabang ini stabil dulu, baru kita bangun cabang baru. Jadi kita usahakan supaya setiap cabang itu harus stabil, harus bisa mandiri sebelum kita gedein lagi. Kemudian ke depannya kita juga mau aktif lagi di bazar nih tentunya buat spreading even more awareness. Jadi kita ke depannya juga pasti akan bangun tim bazar, kira-kira gitu sih. Oke, aku pertanyaan tambahan terakhir deh. Oke, boleh. Mungkin pesan buat para binusian atau adik-adik kalian yang mau buka usaha. Oke, mungkin salah satu pesan dari saya adalah bangun bisnis ini kayak gedein anak. Kadang ada happy-nya, kadang ada frustasinya, banyak banget stresnya. Just cope with it. Semangat terus buat kalian, karena percayalah usaha itu bener kok nggak bakal ngehianatin. Hasilnya pasti nanti akan kelihatan suatu saat. Mungkin kalau kalian saat ini lagi ngerasa, aduh ini gimana ya, apakah ada jalan terangnya, ingat jurusan itu selalu ada buat kalian, mereka pasti akan selalu usaha untuk bantuin kalian. Jadi ya pesan terakhir balik lagi, semangat buat kita semua, kita pasti bisa.